5 tahun yang lalu saya membuat sebuah video di YouTube saya yang ternyata cukup viral pada waktu itu adalah mengenai bagaimana cara cepat menjadi seorang black belt, dan saya kasih waktu 2 hari Anda bisa menjadi seorang black belt dengan cara Anda beli di online shop. Dalam tempo 2 hari black belt itu akan sampai di rumah Anda dan Anda bisa pakai jadi black belt tanda kutip. Kenyataannya untuk menjadi seorang black belt itu butuh waktu yang sangat lama. Dan kabar baiknya adalah setelah 16 tahun saya berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, saya mendapatkan black belt saya. Profesor saya di Bali, Profesor Nico Han, melalui profesor saya di Surabaya, Profesor Hoki, memberikan black belt Brazilian Jiu-Jitsu kepada saya. Dan terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan yang sudah diberikan, karena harus diakui bahwa jumlah black belt di Indonesia itu masih sangat sedikit, dan itu sebetulnya memerlukan perjuangan panjang untuk bisa mengembangkan Brazilian Jiu-Jitsu lebih lanjut lagi di Indonesia. Oke guys, jadi memang saya mendapatkan black belt ini kurang lebih minggu lalu tanggal 3 Februari. Jadi melalui satu sesi latihan yang cukup panjang bersama dengan profesor saya, Profesor Hoki, dan out of nowhere kita latihan waktu itu cukup panjang, latihan 2 jam, banyak sekali sesi sparring, banyak sesi drilling dan sebagainya. Kemudian kita udah teler lah, udah capek semua, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong mengenai black belt, mengenai belt. Dia ngomong tentang blue belt, dia ngomong mengenai purple belt, mengenai brown belt. Oke, dan terakhir dia ngomong mengenai black belt, karena black belt harus begini. Dan salah satu yang dia bilang adalah kriteria seorang black belt adalah orang yang mendedikasikan waktunya, hidupnya untuk Brazilian Jiu-Jitsu. Dan somehow out of nowhere dia ngambil barang dari tasnya, atau dia kasihin saya black belt ini. Oke guys, out of nowhere. Terus Nico untuk ngasih black belt dari Nico untuk Coach Rudi. Finally. Wah, keren. Congratulations. Kamu promoted by Nico ke black belt. Oke, jadi memang saya latihan cukup panjang. Saya mulai latihan di Brazilian Jiu-Jitsu mulai tahun 2009 di kota Surabaya. Jadi bersama dengan Prof Hoki waktu itu masih white belt juga, kita sama-sama white belt. Yang ada waktu itu adalah Coach Roy. Coach Roy itu pelatih saya official. Dia juga adalah seorang blue belt waktu itu dari Profesor Nico Han, Sinergi BJJ. Dan saya belajar. Sebelumnya saya mencari-cari yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu saya nggak menemukan. Saya sendiri mencari BJJ itu dari tahun beberapa tahun sebelum saya menemukan BJJ di Surabaya. Saya nemunya adalah Jiu-Jitsu Jepang, saya menemukan judo, saya ikut judo juga. Saya sempat berlatih tradisional Jiu-Jitsu, bukan Ichi, di tradisional Japanese Jiu-Jitsu yang lain. Saya sempat berlatih Aiki Jiu-Jitsu, saya sempat berlatih Kung Fu, saya sempat berlatih Tinju, saya sempat berlatih Muay Thai. Jadi banyak bela diri yang saya pelajari. Dan kok bisa seperti itu coach? Ya memang pada dasarnya saya suka untuk berlatih. Saya suka untuk mempelajari hal yang baru, dan ya memang saya punya passion untuk hal-hal tersebut. Dan sejak tahun 2009 saya ketemu dengan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, saya sangat tertarik. Saya belajar di sana, saya belajar semuanya start dari nol. Jadi saya benar-benar lupain. Dan sama seperti yang diomong waktu itu, Coach Roy bilang lupain semua yang sudah kau pelajari, kita mulai belajar lagi dari awal. Saya belajar dari awal. Tahun 2010 itu saya pertama kali ketemu dengan Profesor Nico Han. Jadi Prof Nico Han waktu itu datang ke Surabaya, saya pertama kali ketemu, saya pertama kali sparring dengan yang namanya black belt, real black belt. Dalam artian ya sebelumnya saya ketemu maksimal saya ketemu dengan blue belt ya. Coach Roy pada waktu itu blue belt. Dia menganggap wah Coach Roy ini udah jago banget.
Oke, saya ketemu dengan senior saya waktu itu Coach Hoki, juga saya menganggap Coach Hoki ini udah jago banget. PJJ-nya keren sekali. Sampai saya ketemu dengan waktu itu dengan Prof. Niko dan yes, itu out of the world, dalam artian benar-benar ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dalam posisi saya juga bukan orang yang nggak pernah belajar bela diri apa-apa, saya juga belajar berbagai macam. Saya juga masih waktu itu saya juga nge-gym, dalam artian saya merasa bahwa fisik saya harusnya lebih dempal dan ternyata it means nothing. Oke, waktu itu saya belajar dari awal benar-benar oke lah, PJJ itu harus seperti ini. Kita belajar bukan cuman teknik, tapi saya belajar mengenai konsepnya harus seperti ini dan so many things yang saya pelajari pada waktu itu. Oke, itu Sinergi Surabaya waktu itu. Dan take times, long times, white belt-nya lama banget, lama. Bahkan saya pernah cerita waktu itu saya beli white belt yang bagus. Sampai penjualnya aja bingung, saya bikin custom white belt, pakai bahannya saya pesen, saya minta dibikinin seperti black belt. Dan yang bikin pun bingung, ngapain? Ya karena di BJJ belt itu take long time untuk Anda bisa naik. Saya white belt itu kurang lebih 5 tahun. Saya white belt 5 tahun, kemudian saya blue belt. Blue belt itu juga cukup lama, untuk saya di blue belt cukup lama, stay cukup lama, kemudian purple juga stay cukup lama. Kemudian saya di brown, kurang lebih saya di brown dari tahun 2023 sampai sekarang. Oke, jadi perjalanannya panjang, 16 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk Anda mempelajari sesuatu. Itu kenapa di BJJ orang yang bilang, ya kamu BJJ itu setara kayak orang sekolah S3 atau S4. Ya karena butuh waktu yang lama. Dan kalau Anda dari awal itu enggak, di awal sih kita kadang mancing orang, saya kepingin punya black belt, saya bilang lupain lah, jangan punya targetnya black belt duluan. Kenapa? Nanti stres. Kenapa? Lama. Anda reach goal itu one by one. Kalau Anda white belt, Anda kepingin blue, it's okay, itu normal. Kalau nanti Anda blue, Anda kepingin purple, that's better. Daripada Anda, saya kepingin black, nanti kelamaan nanti stres. Ya kan? Itu yang saya selalu tekankan ke murid-murid saya. Goals, pasangnya one by one. Memang pengen nanti someday I want to be a black belt, yes, betul. Tapi sekarang goalsnya step by step ya. Kalau Anda white belt, ya Anda kepingin blue belt. Kalau Anda blue belt, Anda kepingin jadi purple. Oke, itu aja dulu. Dan yang penting memang Anda harus konsisten. Kalau Anda tanya kepada saya, Coach Rudy, apakah saat ini dengan jadi black belt, Coach, ada bedanya nggak, Coach? Jadi black belt ini apa bedanya dengan waktu Coach Rudy masih brown belt? Menurut saya, kalau saya bicara jujur, antara saya brown belt dan sekarang saya black belt, dalam hitungan 1 minggu ini ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Sama aja. Dalam artian ya, apa yang saya lakukan di minggu lalu dengan yang saya lakukan di minggu ini belum ada banyak perbedaan sebetulnya. Apakah tiba-tiba setelah saya terima black belt ini terus tiba-tiba skill saya jadi jago? Ya enggak juga ya kan, sama aja. Game saya masih kurang lebih sama dengan game saya minggu lalu, tetapi selama saya tetap belajar, selama saya tetap latihan, progression itu akan ada. Saya ketemu dengan diri saya mungkin 3-6 bulan lagi, itu akan tentunya berbeda dan harusnya berbeda dengan apa yang saya lakukan saat ini, di hari ini. Jadi saya progression itu bukan berarti selalu harus big progress tiba-tiba cepat, belum tentu. Tetapi selama Anda tetap berlatih, selama Anda konsisten, selama Anda terus datang kelas, selama Anda terus belajar, Anda catat, Anda ingat-ingat materinya apa, Anda coba teknik-tekniknya, slowly but sure, Anda pasti berkembang. Oke, jangan pernah Anda mengatakan saya sih kayaknya mustahil Coach dapat black belt. Sama, saya juga dulunya juga ya mikirnya mustahil kan, karena jauh. Tapi selama goals itu Anda pecah-pecah kecil-kecil, ya Anda akan bisa mencapai goals tadi. Sama kalau ada pertanyaan anak SD, zaman kita SD dulu kan ada tebak-tebakan kan, Coach, atau siapalah yang tanya nih, ya kan, gimana caranya makan gajah? Nah, ada yang pernah dapat pertanyaan itu, gimana caranya kita makan gajah? Jawabannya, ya kita potong kecil-kecil, kita makan satu-satu. Kalau Anda suruh telan bulat-bulat gajah yang besar, ya nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Tapi kalau Anda potong-potong kecil-kecil, Anda makan kecil-kecil berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya lama-lama gajah itu bisa habis juga Anda makan.
Sama, Anda mempelajari teknik BJJ yang jumlahnya ada begitu banyak untuk Anda bisa menguasai, untuk Anda bisa melakukan teknik-tekniknya dengan baik dan benar, it will take long times. Tapi kalau Anda pecah-pecah, saya penting sekarang ini butuh belajar escape dulu. Saya bisa escape dari side control, saya bisa escape dari mount, saya bisa escape dari back control. It's progress, bagus. Anda mulai belajar, saya kalau mau attack coach, saya kepingin attack dari mount misalkan. Anda belajar step by step mount. Anda belajar ambar lah dari mount, Anda belajar Americana dari mount, Anda belajar cross collar choke dari mount, step by step, step by step. Lama-lama Anda juga jago juga dapat mount. Kemudian ada progress lagi. Saya kepingin belajar dari half guard coach, gimana caranya attack dari half guard, step by step. Saya kepingin belajar main open guard coach, mulai main butterfly, Anda mulai main Della Riva dan sebagainya dan sebagainya. Progression. Jangan tiba-tiba, aku pengen bisa semuanya coach, ya nggak bisa. Bahkan saya pun saat ini ditanyain orang, coach sebagai seorang black belt apakah bisa semua teknik BJJ? Ya enggak jawabannya. Banyak teknik di BJJ yang saya nggak tahu, tell the truth. Banyak teknik BJJ saya nggak tahu. Bukannya tahu semua, enggak. Banyak teknik saya nggak tahu. Banyak teknik yang saya tahu tapi saya nggak bisa. Entah karena mungkin body type-nya nggak sesuai atau memang saya nggak bisa. Karena apa? Saya belum meluangkan waktu untuk saya pelajari secara spesifik. Apakah saya pasti bisa menang terhadap orang yang beltnya di bawah saya? Belum tentu juga. Karena realitanya banyak orang meskipun mungkin blue belt, purple belt, brown belt, tapi mereka atlet, mungkin mereka punya waktu berlatih jauh lebih banyak daripada saya. Mungkin juga usianya lebih muda dari saya, badannya lebih besar dari saya. Belum tentu saya ini bisa ngetapkan semua orang. No, tidak ada garansi. Dalam Anda punya black belt, pasti Anda lebih jago dari semua orang di bawah Anda beltnya. Belum tentu, tidak ada garansi itu. Oke. Cuman yang satu hal yang pasti, Anda cuma bisa dapatkan black belt kalau Anda konsisten. Kalau Anda konsisten, itu Anda pasti bisa. Semua hal di dalam dunia ini bisa Anda raih. Bisa, selama apa? Selama Anda konsisten dalam mengejar satu hal itu. Banyak orang yang lebih jago dari saya di BJJ. Sejauh yang saya kenal, sepanjang saya belajar BJJ 16 tahun saya belajar BJJ, banyak orang yang lebih jago daripada saya. So many people. Saya ketemu banyak orang yang jago-jago, talented, speednya cepat, atletis dan sebagainya, jauh lebih jago dari saya. Tetapi saat ini mereka nggak latihan BJJ lagi. Padahal kalau kita ngomong secara potensial, harusnya mereka lebih potensial untuk menjadi black belt daripada saya. Problemnya ya mereka tidak konsisten, mereka tidak lanjut. Saat saya masih lanjut belajar BJJ, mereka nggak lanjut belajar BJJ. Itu aja sebetulnya yang membedakan. Kenapa ada orang yang bisa jadi black belt, ada orang yang enggak. Kenapa hanya sedikit black belt di Indonesia ini, kenapa hanya sedikit? Ya karena kurang konsisten. Tapi saya percaya dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat banyak black belt ada di Indonesia. Dan BJJ saya yakin akan jauh lebih maju lagi. Saat ini masih sangat-sangat kurang di Indonesia, ini perkembangan BJJ masih sangat-sangat kurang. Banyak yang nggak konsisten belajarnya dan ya karena nggak konsisten akhirnya mereka nggak terlalu menguasai. Karena mereka nggak terlalu menguasai, mereka sulit untuk bisa mengembangkan BJJ di daerahnya masing-masing. Itu kenapa juga saya salah satunya saya membuat yang namanya kelas Brazilian Jiu-Jitsu secara online ya. Karena banyak yang permintaan kan, banyak yang tanya gimana caranya di daerah saya nggak ada BJJ, saya kepingin belajar BJJ ya video online saya buatkan. Jadi saya lakukan bagian saya gimana caranya bisa BJJ ini bisa berkembang. Tetapi yang namanya konsistensi, bagaimana orang itu mau ikut kelas rutin. Saya bagi kelasnya, saya punya kelas fundamental, intermediate, level. Saya bagi kelasnya banyak, tiap hari ada kelas di BJJ, di Shaka. Ya kembali lagi tapi setelah itu mengenai konsistensi dalam latihan, kembali lagi hanya Anda masing-masing yang bisa menentukan. Oke. Dan kemarin ada satu pesan dari coach saya, Profesor Hoki. Waktu dia kasih black belt ke saya, ini nggak umum, black beltnya dia tuh nggak umum. Kenapa nggak umum ya? Karena normalnya tuh yang namanya black belt di BJJ itu warnanya sabuknya warnanya hitam dan merah. Oke, jadi kalau Anda lihat sabuk seperti ini, mungkin Anda lihat di toko online
Dan kalau Anda nggak latihan BJJ, jangan beli sabuk yang seperti ini. Karena ini sabuk BJJ, sabuk hitam yang ada red bar-nya, ini sabuknya untuk orang Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi saya nemuin banyak sekali bela diri lain bukan Brazilian Jiu-Jitsu yang pakai sabuknya, pakai sabuk ini. Ya, karena apa? Itu dijual online kok, ya bebas kita pakai. Ya betul, bebas dibeli. Betul, bebas Anda beli sabuk seperti ini, tapi bukan berarti bebas pakai. Kecuali memang Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu, baru Anda pakai sabuk ini. Oke. Nah, umumnya sabuk itu warnanya adalah sabuk merah, barnya merah seperti ini. Tetapi kemarin saya dikasih sama profesor saya, Prof. Hoki, dia ngasih saya sabuknya seperti ini, barnya warna putih. Dia bilang ya, yang pertama sabuk yang warna merah ini kan kamu udah punya, Ruth. Kamu kan sudah punya ya, karena memang saya secara publik saya memang bilang bahwa tiap kali saya naik sabuk, saya selalu beli sabuk satu lagi untuk grade di atasnya. Jadi waktu saya brown belt, saya mendapatkan brown belt saya beli sabuk hitam ini. Saya beli sudah. Jadi saya udah komitmen buat diri saya sendiri bahwa saya mau maju satu step lagi. Saya nggak mau berhenti di brown belt. Saya mau maju satu step lagi. Saya mau sampai black belt. Ini yang saya lakukan. Dia bilang, kamu udah punya, deh, nggak tak kasihin. Nah, dia bilang, saya kasih kamu sabuk hitam dengan warnanya warna putih. Jadi ini sebetulnya sabuk untuk atlet. Terus maksudnya apa? Dia bilang, ini saya mau remind kamu bahwa sekalipun kamu sudah menjadi seorang black belt, sekalipun kamu menjadi seorang black belt di BJJ, tetaplah punya mindset white belt. Tetaplah punya mindset white belt, tetaplah kamu latihan, tetap latihan hard. Dalam latihan bukan cuma kamu cuma instruction, kamu cuma nyuruh orang latihan, tetapi kamu sendiri nggak latihan, kamu tetap latihan juga. Dan tetap punya semangat untuk belajar, karena begitu banyak hal di luar, meskipun kamu black belt, begitu banyak hal yang kamu belum tahu, yang kamu nggak bisa. Dan sekali lagi yang namanya BJJ itu menariknya adalah selalu evolve. BJJ tidak pernah berhenti, dalam artian BJJ itu tidak pernah berhenti terus sudah finish. Anda selesai, Anda finish di satu titik, Anda sudah belajar, sudah selesai, lulus. Tidak. Yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu selalu evolve, selalu ada hal yang baru, selalu ada tradisi, ada tembusan-tembusan baru, teknik-teknik yang baru yang ditemukan lebih efisien, membuat teknik yang lama itu bisa dipakai lebih praktis, bagaimana lebih cepat dipakainya dan sebagainya. Oke. So, sekali lagi terima kasih buat semua Anda yang sudah menonton video ini, Anda yang mengikuti perjalanan saya di Brazilian Jiu-Jitsu dari mulai saya berlatih bersama-sama dengan teman-teman saya di Surabaya dari tahun 2009 sampai saat ini, 16 tahun perjalanan, road to black belt. Dan buat Anda yang mungkin sudah sabuk coklat, yang hampir black belt, keep on going, bentar lagi Anda black belt. It's a matter of time kalau Anda tetap konsisten. Belum Anda yang mungkin purple, Anda yang blue, Anda yang white belt, keep on going juga. Karena ya BJJ itu long journey, bukan suatu singkat tiba-tiba Anda bisa black belt. No, it takes time, it takes progress. Tapi percaya sama saya, semua itu worth it. Yang penting Anda konsisten, Anda keep on learning, keep on doing. Okay, never stop growing. Pasti Anda bisa jadi black belt juga. Okay guys, keep on training and see you on the mat. Peace.